Empon-empon atau tanaman rimpang merupakan harta karun terpendam di bumi pertiwi karena memiliki potensi ekonomi yang signifikan baik di pasar domestik maupun internasional. Berangkat dari Bandung, kami akan menjumpai aktor-aktor yang berperan sebagai kunci utama untuk mengoptimalkan potensi root crops di Yogyakarta untuk membangun rantai nilai yang berkelanjutan dan pada akhirnya menyejahterakan petani. Baik teman-teman semua, saat ini kita sudah berada di Sleman, di salah satu penginapan di Sleman. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Yayasan Wahana Mandiri yang tempatnya ada di Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo. Kita akan mewawancarai LSM ataupun yayasan yang bekerja sama dengan petani, terutama komoditi root crops. Kita akan menggali secara dalam bagaimana peran yayasan itu terhadap rantai nilai dan keberlanjutannya terhadap industri root crop sendiri yang berada di Yogyakarta. Berlokasi di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Koperasi Wahana Mandiri hadir sebagai wujud keberlanjutan program dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yatim. Dimulai dengan adanya sebuah program atau project development, project pengembangan masyarakat yang dikerjasamakan oleh Yayasan Wahana Mandiri Indonesia dengan sebuah NGO dari Jerman, namanya Muslim Helfen. Didirikan pada tahun 2022, Koperasi Wahana Mandiri berfokus pada pengolahan pasca panen empon-empon dan rempah-rempah dengan memberikan nilai tambah bagi hasil panen para petani. Akhirnya ya dibentuklah sebuah koperasi, namanya Koperasi Produsen Wahana Mandiri Indonesia, di mana salah satu bidang bisnis atau fokus bisnisnya itu di pengolahan pasca panen empon-empon dan rempah-rempah. Proses pasca panen yang dilakukan mulai dari penyurtiran hingga perajangan dan pengeringan menggunakan solar dome dryer. Setelah panen itu kan dibersihin dulu dari tanahnya, dari akarnya, terus dicuci, setelah tiris diganting, terus setelah diganting itu kalau udah tiris dirajang, kalau udah dirajang ya dijemur seperti ini. Empon-empon yang sudah kering kemudian dipanen dan disortir kembali sebelum akhirnya dapat dipasarkan. Dari segi perbandingan harga itu dengan dijual ke yayasan atau misalkan dengan pengepul atau dijual langsung ke pasar, itu keuntungan yang ibu dapatkan itu selain dari segi mungkin tadi ya program-program, apakah ada hal lain itu? Misalnya dari segi harganya ternyata memang lebih bagus itu. Ya kalau untuk harga agak lebih naik sedikit di sini. Terus poinnya kita itu kan ini bahan dari kita kerjaan di sini, dan kita ngerjain itu kan dapat upah juga dari sini gitu. Koperasi berperan penting dalam pemberdayaan petani, khususnya ibu-ibu yatim. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai jembatan antara petani dan pasar. Ya, kalau harapan kita itu semoga ini aja makin maju, terus untuk pengambilan bahan dari petani jadi nggak repot untuk ke pasar, bisa menampung ke sini banyak gitu. Jadi semua itu enak. Tak lupa akan sosok penting yang berperan sebagai pemasok bahan baku, yaitu petani. Kami menjumpai Pak Sajiman, salah satu petani jahe di Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Yang membutuhkan jahe itu banyak, tapi jahenya tidak ada, sehingga saya menekuni jahe bread itu. Di lahannya yang seluas 300 meter persegi, Pak Sajiman menanam dengan strategi tumpang sari untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, jadi kalau dihitung-hitung penghasilan 3 juta itu dimakan 1 bulan tidak cukup sebetulnya. Kalau dihitung itu seperti itu. Dalam proses budidaya jahe, beliau menuturkan bahwa tak pernah lepas dari tantangan hama dan penyakit. Yang nyerang itu tapi itu mungkin semacam uret, kalau kelihatan tuh bulat tapi
di dalam tanah. Meskipun penuh tantangan, Pak Sajiman tetap optimis. Ia berharap adanya dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bertani. Di balik pemberdayaan petani dan masyarakat, terdapat suatu entitas yang menjadi mitra dalam membangun rantai nilai empon-empon di Yogyakarta, yaitu PT Agraria Indonesia Berdaya yang lebih dikenal sebagai Agradaya. Digawangi oleh Andika Mahardika sebagai CEO Agradaya, motivasi Mas Andika sebenarnya sederhana, yaitu ingin mengangkat kesejahteraan petani rempah. Nah, di tahun 2016 kami melihat ada potensi berupa rempah-rempah. Jadi satu momen kami kayak jalan-jalan ke area Menoreh, kami ketemu dengan beberapa ibu-ibu yang memang dia bertanam dan panenan kunyit di situ. Kunyit itu mereka menjual dalam wujud yang mentah utuh dengan harga yang relatif murah, terutama ketika panen raya. Nah, di situ kami melihat, oh ternyata simbah-simbah atau ibu-ibu di sana tidak memiliki pengetahuan pasca panen. Jadi dia jualnya mentah utuh ketan lunak saja. Nah, di situ kami kemudian menganalisa bentuk teknologi apa yang bisa di-deliver ke masyarakat yang sifatnya inklusif, artinya yang mudah, kemudian secara proses juga perawatannya murah, penggunaannya juga sederhana. Nah, ketemulah teknologi pengeringan. Agradaya tidak mendefinisikan dirinya hanya sebagai sebuah entitas bisnis, tetapi mereka memposisikan diri sebagai social enterprise, sehingga Agradaya selalu mengedepankan model kerjasama multi pihak. Kami tuh punya metode namanya Hexahelic Ecosystem, di mana dalam sebuah aktivitas yang kami bentuk dengan sebuah kelompok masyarakat, itu kami mencoba untuk bukan merekrut ya, mengajak kolaborasi beberapa pihak dari mulai sektor akademis, kemudian pebisnis juga, NGO atau yayasan, kemudian government, nah sama kemudian media sama volunteer di situ. Nah itu yang selalu kita replikasi, karena nggak bisa bohong. Misalnya kalau contohnya bikin solar dome aja di Samigaluh itu kan hampir 250 juta, belum kemudian bikin rumah produksinya. Nah itu kami mendapatkan dukungan dari pihak ketiga tadi. Mas Andika tak sendirian dalam mengelola Agradaya. Beliau ditemani oleh Ganang Aziz Nurhuda atau akrab disapa Mas Ganang, selaku Chief Community Development Agradaya. Mas Ganang merupakan ujung tombak pemberdayaan petani. Ia mendampingi petani dari hulu hingga hilir, menangani konflik, dan menjadi perwakilan Agradaya dalam pelatihan. Kalau kualitas yang kami tetapkan di tingkat petani atau mitra, secara proses yang tadi saya sebutkan, melalui proses pencucian, proses blansir, perajangan di dome dryer, yang itu istilahnya dome dryer yang atas rekomendasi kami. Kemudian ada proses sortir setelah setelah dikeringkan. Nah, baru itu menjadi bahan baku yang yang disepakati antara Agradaya sama mitra. Jadi pertama mengikuti proses yang tadi, alurnya, kemudian yang kedua itu kadar airnya sekitar 10-12%, dan yang ketiga itu terhindar dari cemaran lainnya, artinya tidak tercampur dengan bahan baku yang lain, tidak berjamur, kemudian warnanya itu sesuai dengan warna ya natural keringnya bahan baku masing-masing. Agradaya memiliki cita-cita besar untuk melihat kemandirian masyarakat desa, di mana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses ke pasar. Mereka ingin agar petani tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek yang memiliki kendali penuh atas usaha mereka. Cita-cita yang di Agradaya adalah tentang, tadi beberapa sebetulnya udah tersebut, kayak misalnya hilirisasi desa, di mana kalau di desa itu cita-citanya adalah yang keluar dari sebuah desa ini sudah diproses antara setengah jadi atau bahkan udah punya brand sendiri. Jadi itu satu. Kedua, teknologi inklusif tadi, artinya teknologi yang sederhana yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah yang bisa dideliver ke pedesaan. Mereka terus berinovasi dengan teknologi seperti solar dome dryer dan dehumidifier, serta teknologi untuk pengolahan lainnya yang terdapat tidak jauh dari area produksi Agradaya. Tak jauh dari situ, terdapat pula warung Murakabi. Warung ini adalah karya seni yang terinspirasi dari warung kelontong tradisional di desa-desa. Namun, warung ini memiliki jiwa yang berbeda, bukan sekedar tempat transaksi jual beli, melainkan tempat berkumpul, berinteraksi, berdiskusi, hingga healing. Di sini pun dijual produk-produk lokal, termasuk produk-produk unggulan Agradaya. Lebih dari sekedar kisah tentang tanaman rimpang, jejak empon-empon Yogyakarta adalah cerminan dari upaya kolektif untuk membangun rantai nilai yang adil dan berkelanjutan. Mari kita dukung dan lestarikan jejak empon-empon ini, agar akar harapan terus tumbuh dan menebar manfaat bagi generasi mendatang.